True Generation kali ini ingin menyampaikan sebuah sharing yang sangat relate dengan kehidupan kita. Sebelum kita mengawali sharing kita, saya akan mencoba membacakan di dalam Roma pasal yang kelima ayat 4 dan 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kata kunci di sini, ketekunan menimbulkan tahan uji. Untuk kita melakukan sebuah ketekunan, kita harus memiliki sebuah realita kehidupan kita yang didasari oleh iman percaya kepada Tuhan. Nah, iman percaya kepada Tuhan ini bisa dilahirkan oleh seorang Kristen sejati di saat dia menghadapi persoalan hidup. Persoalan hidup yang terjadi dalam kehidupan orang percaya itu bisa memiliki 3 kategori. Kategori pertama jelas terjadi karena kesalahan kita. Kita berdoa dan jawaban Tuhan itu ada 3, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran YouTube saya ini. Jawaban yang pertama, Tuhan katakan ya untuk setiap doa yang kita naikkan. Jawaban yang kedua adalah tunggu untuk segala permohonan yang kita naikkan dalam doa. Dan jawaban yang ketiga adalah tidak untuk apa yang kita doakan. Manusia, anak-anak Tuhan, seringkali sudah mendapatkan jawaban dari doa yang dinyatakan Tuhan tidak. Tapi anak Tuhan ini tetap melakukan keinginan pribadinya di luar kehendak Tuhan. Muncullah sebuah persoalan. Yang kedua, persoalan itu muncul, saudara-saudara, pada saat kita mengalami kebimbangan karena proses kita menunggu jawaban Tuhan. Kita bergerak dan melakukan keputusan yang tidak dikehendaki Tuhan. Lalu persoalan yang ketiga itu muncul karena Tuhan mengizinkan persoalan ini terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita sungguh ada di dalam Tuhan. Maka persoalan itu adalah kemuliaan Tuhan. Kadangkala Allah itu memiliki sebuah karakter, yaitu membakar setiap anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya mengalami sebuah proses pemurnian. Besi ditajamkan, dibentuk menjadi seperti yang diharapkan oleh seorang penjunan. Pembentukan besi ini melalui proses pembakaran dengan api yang sangat panas. Jadi Tuhan membakar kita untuk membakar karakter kita menuju pintu perdamaian. Allah adalah yang bisa dihampiri, seorang pribadi yang sangat-sangat bisa untuk dihampiri setiap saat. Jadi jangan ada kata takut untuk datang kepada Bapa. Orang yang beriman masuk dalam kasih karunia Allah
Artinya di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesesakan yang dialami, ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, Allah ada di dalam kasih karunia yang ada di dalam kehidupan kita. Kesesakan adalah kemuliaan Tuhan. Saya coba ulang lagi, sebuah kesesakan yang dialami anak-anak Tuhan itu adalah kemuliaan Tuhan. Nah, kenapa saudara? Karena kesesakan itu menimbulkan sebuah penderitaan. Penderitaan ini awal dari sebuah kemuliaan. Kenapa? Karena lewat penderitaan ini kita ini mengalami anugerah Tuhan yang diberikan kepada hidup kita. Nah, penderitaan apa yang sering kali kita alami? Kita dikecewakan pasangan hidup kita. Kita dikecewakan oleh orang-orang terdekat kita. Kita dikecewakan oleh atasan kita. Kita dikecewakan oleh pasangan hidup kita. Kita dikecewakan oleh anak-anak kita. Kita dikecewakan oleh mertua, bahkan orang tua kita. Dan mungkin saat ini Anda sedang mengalami sebuah proses di mana Anda dikecewakan oleh orang-orang yang mungkin bagi Anda adalah orang-orang yang memiliki kerohanian yang sangat tinggi. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada saat ini, kesesakan yang dialami oleh kita, penderitaan yang dialami oleh kita, itu untuk memunculkan sebuah kemuliaan Tuhan. Kita menderita, mengerti segala hak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan lewat penderitaan itulah Tuhan memunculkan sebuah kemuliaan bagi hidup kita. Saudara-saudara, jangan engkau patah semangat. Jangan engkau terlukai. Jangan engkau merasakan terhakimi. Hidupmu tidak berharga. Hidupmu penuh dengan penderitaan. Hidupmu cacat secara mental. Putus asa, tidak punya pengharapan. Bahkan hidupmu adalah hidup yang penuh dengan kegagalan. Saudara, ingat baik-baik pesan saya pada hari ini. Penderitaan adalah awal kemuliaan Tuhan. Jangan pernah patah hati. Jangan engkau merasa putus asa saat proses kehidupan dijalani di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, berkatilah orang yang membenci kita. Doakanlah orang yang menyakiti kita. Berkatilah orang yang memfitnah kita. Berkatilah mereka bertemu secara pribadi dengan yang namanya kuasa Tuhan. Lewat penderitaan yang kita alami, kemuliaan Tuhan dinyatakan karena Tuhan akan menyatakan sebuah pembelaan. Saudara, dunia semakin kotor, dunia semakin najis, dunia semakin tidak berkenan, tidak hidup dalam perkenanan Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang berkelimpangan, kehancuran pribadi, kehancuran mental, kehancuran iman melanda banyak orang. Kenapa saudara? Dunia kita sedang mengalami kehancuran. Dunia kita sedang mengalami sebuah kebobrokan mental yang begitu hancur. Saudara mau dipakai oleh Tuhan, membawa pewarta damai sejahtera Tuhan. Kita harus jalani kesesakan kita untuk memunculkan sebuah kemuliaan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara yang ada, yang menyaksikan siaran ini. Bapa, aku berdoa menumpangkan tangan atas setiap pemirsa dari tayangan video yang hamba-Mu lakukan saat ini. Mereka yang terluka, yang penuh dengan ulat kekecewaan, ulat kebencian. Aku berdoa darah Yesus sendiri
yang memurnikan, yang memulih, dan darah Yesus sendiri yang menganugerahkan arti kasih sejati. Mulut kami, hati kami, pikiran kami hanya menunjukkan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Mampukan setiap kami berjalan seiring dengan damai sejahtera di dalam lubuk hati kami, dan itu kami wartakan kepada banyak orang. Berkatilah kami, lindungilah kami, jagailah kami, bahkan nyatakanlah kebesaran Tuhan lewat setiap proses kehidupan yang kami jalani. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.